Hai, annyeong, saya Mimin Serianti. Mari bertemu dan saling belajar. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual berkaitan dengan modul 1.4 mengenai budaya positif. Di sini, saya akan mempraktikkan dua kasus mengenai murid yang melakukan pelanggaran di sekolah tempat saya mengajar. Di suatu pagi yang begitu cerah, terdapat siswa yang terlambat hadir masuk sekolah. Siswa tersebut bernama Utari. Atas peraturan yang dilanggar, tentu pihak tata tertib mendisiplinkan Utari dengan memberi poin sesuai kesepakatan yang telah dibuat. Namun, Utari yang pada dasarnya tidak pernah melakukan pelanggaran tata tertib sekolah dan baru sekali melakukan pelanggaran merasa tidak terima, sekaligus kecewa pada diri sendiri. Lalu Utari dengan rasa sedih menemui Ibu Mimin selaku wali kelasnya. Mbak Utari, ini saya memanggil Mbak Utari karena tadi ada beberapa laporan dari pihak tata tertib yang ternyata salah satu anak saya itu melanggar peraturan sekolah sehingga diberi poin. Nah, poin tersebut kenapa kok diberikan? Karena sampai melanggar dan pelanggaran tersebut terjadi karena sampai terlambat. Benar, Mbak, bisa diceritakan nggak? Kira-kira kok bisa sampai terlambat? Apalagi sama tadi juga sudah mengkonfirmasi kalau Bu, saya ini terlambat baru 1 kali, tapi kok sudah diberi poin, sampai tadi nggak terima gitu toh. Nah, bisa diceritakan nggak? Ya, jadi tadi itu saya tuh telat, jadi untuk bermasa itu waktunya nggak cukup, jadi lewat sekolahnya terlambat. Oke, tadi terlambat bangun lebih awal gitu ya, padahal sampai harus masak, harus belanja dulu gitu, sehingga memakan banyak waktu, terus datang ke sekolahnya terlambat, begitu ya? Oke, Mbak, kira-kira nilai apa sih yang sampai langgar itu? Tentang apa? Kedisiplinan. Nah, berarti kedisiplinanmu perlu diperbaiki, kedepannya bisa diperbaiki ya. Oke, nah gini Mbak, semuanya itu pasti memiliki kesalahan, tidak sampai kejar. Nah, tidak saya aja, tidak yang lainnya juga, semuanya punya kesalahan. Nah, dengan adanya kesalahan tersebut harus menjadikan kita mampu introspeksi diri atau menjadi lebih baik lagi, begitu toh? Nah, Mbak Utari ini kan udah kelas 12. Saya sebagai wali kelasmu hanya bisa menuntun dan mendoakan. Nah, kira-kira saya pengen seperti apa sih ke depannya? Kuliah kah atau kerja kah? Pokoknya buat kerja juga. Kerja. Kira-kira saya pengen kerja di mana? Pabrik. Pabrik. Wah, keren. Sampai lulus sekolah pengen kerja di pabrik gitu ya? Langsung kerja ya? Oke. Saya doakan mudah-mudahan nanti apa-apa segera dipersiapkan pelan-pelan sambil lulus, terus nanti sampai bisa langsung terima, gitu ya. Mudah-mudahan langsung tanpa tertunda atau ada banyak kendala, mudah-mudahan langsung, gitu ya Mbak. Terima kasih karena sampai sudah mau bercerita dan terbuka pada saya. Oke, kedepannya mari lebih baik lagi, nggak usah khawatir. Oke, sampean percaya tak pada diri sampean? Oke, terima kasih ya Mbak Utari. Semangat Mbak Utari. Ada siswa bernama Irtiza. Siswa dengan kebiasaan apabila tidak ada guru di kelas akan dengan senang hati kumpul dengan teman kelas sebelahnya. Irtiza memang siswa yang sering meninggalkan kelas dan akan terlambat masuk kelas dengan berbagai alasan. Jadi ketika ada bapak ibu guru masuk kelas, Irtiza sering ketinggalan jam pelajaran.
Apalagi setiap bapak ibu guru sering melapor pada wali kelasnya kalau ternyata Irtiza tidak pernah mengerjakan tugas. Halo Mas, gimana kabarmu? Baik, bentar. Tadi saya tuh dapat laporan, makanya nih saya panggil karena kebetulan sampean itu kan wali kelasnya saya. Nah tadi ada laporan dari tata tertib, katanya sampean melanggar peraturan sekolah. Di bapak ibu guru juga banyak yang laporan. Katanya sampean kalau di kelas gak pernah ikut pelajaran, mesti terlambat kalau datang ke kelas. Kalau jam kosong mesti sampean seperti ini pakaiannya, tidak rapi. Ini dimasukkan dulu. Nah, ini yang rapi itu. Desnya dipakai ya? Pakai dong, mana desnya? Ini. Oke, pakai dulu. Ya, gitu kan cakep kan Mas. Oke, nah desnya. Sudah. Sudah? Coba masukkan dulu, belum rapi. Ya, oke. Udah? Caranya dibeliin. Oke. Itu kan cakep tuh Mas. Iya. Nah, cakep tuh, lihat. Bajunya tidak keluar, dasinya dipakai gitu. Nah, tadi saya dapat laporan dari tata tertib, dari BK, terus dari bapak ibu guru. Sore saya dapat panggilan laporan begitu. Makanya sampai saya sekarang adakan pertemuan seperti ini berdua dengan saya. Nah, sampai tahu nggak sih kenapa kok bisa sampai saya panggil di sini kira-kira? Apa aja sebutkan yang pertama apa? Kalau orang kelas-kelas ada dulu, ada pelajaran. Oke, terus apa lagi? Terus bajunya tidak rapi. Oke, bajunya tidak rapi. Terus? Kalau ada tensi. Oke, terus? Udah. Udah. Oke, Mas, ketiga hal yang saya sebutkan tadi itu kan sudah sampai langgar, berarti tidak sesuai dengan tata tertib di sekolah. Nah, karena tidak sesuai dengan tata tertib, sampai melanggar, akhirnya bapak ibu guru yang merasa sampai melanggar itu lapor pada saya karena kebetulan saya wali kelasmu. Nah, sampai bisa diberi poin. Nanti kalau poinnya banyak, terus sampai keluar bagaimana? Nah, kira-kira Mas, tadi kan sudah sampai sebutkan ada 3 yang sudah sampai langgar. Kira-kira nilai apa sih yang sampai langgar itu? Kedisiplinan. Terus selain kedisiplinan? Apa? Apa lagi? Nggak tahu, saya beritahu ya. Jadi selain kedisiplinan, itu kerapian nilai yang sudah sampai langgar. Jadi sampai tadi udah melanggar kedisiplinan, yaitu ketika ada pembelajaran sampai sering terlambat, ya toh. Terus nggak ikut pembelajaran juga, karena saya tuh sering keluar, seneng kalau keluar kelas, nggak di dalam kelas terus. Nah, untuk kerapian, sampai suka mengeluarkan bajumu. Padahal kalau di tata tertib sudah jelas di situ terpaparkan dan dijabarkan kalau baju itu harus rapi dan lengkap, atributnya juga gitu. Nah, karena sampai sudah melanggar kerapian dan kedisiplinan, maka tadi sampai kena poin oleh pihak tata tertib, diberi poin. Paham Mas? Ya Bang. Oke. Kira-kira Mas kedepannya pengen lebih baik lagi itu gimana ya caranya Mas? Tidak mengulangi lagi. Tidak mengulangi lagi. Oke. Gini Mas, semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Begini Mas, kan zaman
ada di sekolah. Nah, kedepannya bisa memperbaiki diri gitu. Nah, sampai tadi sudah melanggar peraturan, melanggar tata tertib. Nah, itu kan suatu kesalahan. Semua orang pasti pernah melakukan kesalahan. Dari kesalahan tersebut, seseorang harus mau bertanggung jawab atau memperbaiki diri. Tenang Mas, tidak hanya sampean saja yang pernah melakukan kesalahan. Saya, Bapak Ibu guru, teman-teman yang lain pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, apa yang harus dilakukan ke depannya? Bisa memperbaiki diri atau lebih baik lagi. Oke, Mas, ke depannya sampean tuh pengen menjadi apa sih? Pengen seperti apa sih? Kuliah. Pengen kuliah? Pengen kuliah jurusan apa? Ambil apa? Teknik. Teknik. Oh, suka ya dengan teknik-teknik itu? Suka. Oke. Nah, karena sampai katanya nanti pengen kuliah jurusan teknik ya. Nanti saya doakan mudah-mudahan ketika lulus terus langsung keterima di tempat yang sampai inginkan sesuai dengan jurusan sampean. Karena biasanya ada kampusnya itu sesuai dengan harapan, tapi tidak sesuai dengan jurusan yang diinginkan. Jadi saya doakan mudah-mudahan sampean nanti keterima dengan di tempat yang diinginkan dengan jurusan yang diinginkan. Begitu ya Mas? Iya. Oke, Mas. Terima kasih udah mau terbuka. Kedepannya mari kita lebih baik lagi dengan memperbaiki diri, dengan belajar dari kesalahan. Iya. Terima kasih ya Mas sudah mau menemui saya. Ingat, kedepannya kita bisa memperbaiki diri atas kesalahan tersebut. Terima kasih. Annyeong.